Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu buat ibu-ibu Indonesia yang luar biasa. Hari ini kami anak-anak kalian mengucapkan selamat Hari Ibu. Dan hari ini kita berkumpul di Kedutaan Besar Cina. Gue nggak tahu mereka paham kagak bahasa gue ini. Kalau kagak paham buat paham ya. Ini negeri Indonesia, bukan Indonesia yang belajar bahasa Cina. Orang Cina belajar bahasa Indonesia. Gue bingung sama RRC. Nggak cuma TKA yang dikirim, sampai penyakit dikirim. Ini COVID berasal dari Wuhan, dari sono juga. Itu vaksin Sinovac dari dia juga. Buat Kedutaan Besar RRC, jangan lupa bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah keabadian. Kami berhasil mengusir penjajah Belanda. Kami juga berhasil mengusir penjajah Jepang. Jangan kalian kira sekarang kalian bisa mempengaruhi pejabat-pejabat kami, lalu kalian akan enak-enak menjajah negeri kami. Ketahui, kami rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Sampai kapanpun kalian boleh membuat pejabat-pejabat kami tunduk depan kalian. Kalian boleh mengatur pejabat-pejabat kami untuk membuat kebijakan agar warga-warga kalian yang tidak punya keahlian bisa bekerja di Indonesia. Tapi saya peringatkan kalian, kami rakyat Indonesia tidak akan pernah terima kalau bumi Indonesia harus kalian jajah. Kami akan melawan, siap melawan. Merdeka! Ingat itu RRC. Kami tidak pernah takut. Tidak ada dalam darah kami DNA pengecut. Kami bukan penjilat seperti yang sedang duduk di kursi kekuasaan. Kami rakyat Indonesia yang siap melawan. Hari ini kalian lihat kami datang hanya dengan baik-baik begini. Tapi kalau kalian tidak mengindahkan tuntutan kami, jangan salahkan kalau di daerah-daerah kami akan melawan. Siap melawan Indonesia. Kita merdeka dengan darah pejuang-pejuang kita yang telah gugur, mengorbankan darahnya demi kemerdekaan. Tahun 2021 kalian datang lalu mau mengeluh tentang tanah air kita Indonesia, rakyat Indonesia. Saya ajak kalian semuanya, siapkan baju perang kalian. Wahai RRC, datanglah dengan baik, berperilakulah dengan baik. Karena kalau kalian tidak bisa baik-baik, tabuh genderang perang. Kami siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat itu RRC, ini muka gue. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Merdeka, 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 merdeka. Hari ini tanggal 22 Desember tahun 2021, alhamdulillah kita kumpul di Komisi Pemberantasan Korupsi. Berarti di tempat inilah para koruptor itu cekot-cekot. Saya cuma mau nanya sama KPK supaya gua nggak salah, gua buka datanya. Di bulan September KPK mengeluarkan data LHKPN tentang kekayaan pejabat yang terjadi selama pandemi. 70,3% pejabat
Indonesia naik hartanya, padahal ini keadaan pandemi. Saya mau tanya sama KPK, apakah KPK tidak bisa mengusut dari mana naik hartanya? PPKM itu ada dananya, PCR ada dananya, bahkan kami menemukan data juga masker sempat dijual 60.000 per piece. Belum lagi vaksin yang sampai hari ini rakyat belum diberikan informasi bagaimana bunyi kontrak antara produsen vaksin dan pemerintah Indonesia. Rakyat nggak mau dibohongi, katanya vaksin gratis. Sudah gratis dipaksain, udah gitu dibuat jadi propaganda seolah-olah, woi rakyat gratis aja lu nggak mau cerewet. Kata siapa gratis? Emangnya produsen vaksin itu mau sedekah ke kita? Emangnya Pfizer itu ngasih gratis? Emangnya Sinovac mau ngasih gratis? Emangnya Moderna mau ngasih gratis? Kagak mungkin. Berarti pemerintah beli. Siapa? Tolong Pak KPK, Pak Firly Bahuri, tolong usut itu. Siapa yang menandatangani kontrak vaksin? Dan kami lagi rakyat Indonesia yang menjadi rugi. Selain adanya efek kejadian ikutan pasca imunisasi yang sampai hari ini pihak pemerintah tidak mau bertanggung jawab. Kami dibohongi lagi, katanya gratis, tapi ternyata beli. Duitnya dari mana beli? Kan pakai duit beli tuh. Hutang. Kalau hutang bayarnya pakai apa? Pajak. Berarti rakyat. Kita udah rugi, dipaksa vaksin, disuruh bayar. Dan sekarang Pak, ada yang lebih parah. Anak-anak dipaksa vaksin. Itu ada anggarannya enggak? Wah, ini pandemi anggaran namanya. Iya, masa KPK nggak tahu? Kan KPK orang pinter-pinter. Kami ini rakyat yang goblok Pak, Bapak yang pinter. Makanya kami datang ke sini supaya yang pinter mau memberi penjelasan kepada rakyat yang goblok. Ada lagi sekarang pemerintah menyiapkan anggaran sekian triliun karena ada virus baru namanya Omikron yang katanya udah divaksin 2 kali, udah booster, itu Omikron kebal. Jadi harus vaksin model baru lagi. Duit lagi ya Pak, duit lagi. Jadi tolonglah KPK, kerja yang benar. Jangan cuman rakyat disuruh kerja yang benar. Ntar kami demo dibilang, ngapain sih demo-demo? Pak, kami mau kerja. Tapi gimana kami kerja kalau persyaratan kerja dipaksa vaksin? Kami mau disiksa sampai kapan? Usut semua korupsi pandemi. Karena demi Allah, sampai urusan APD, tahu APD nggak lu? Yang baju astronot tuh, baju astronot
yang gara-gara baju astronot itu penyakit ini jadi lucu. Sekarang astronot bukan ke bulan tapi ke pemakaman. Baju astronot lucu banget, maksa vaksin ke rumah-rumah. Ada, maaf nih Pak, maaf, ada yang pakai seragam polisi, ada yang pakai seragam tentara, ada yang pakai seragam satpol, ada yang pakai astronot. Jadi virus itu milih ya? Masa KPK nggak ngerti sih? Masa nggak mau curiga sih? Kami akan terus menyuarakan sampai KPK benar-benar menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai rakyat Indonesia makin banyak yang sadar, akhirnya kerusuhan di mana-mana. Ini pandemi koruptor. Sekarang sudah ada aturan, karantina beda. Kalau TKI karantinanya di hotel sekian belas juta. Kalau pejabat karantinanya bisa di rumah sendiri. Itu virus kuliah di mana? Ini virusnya yang pintar atau kitanya yang goblok? Itu virus dibuat sedemikian rupa menakutkan. Kemana-mana kudu masker. Pak, di udara begini Pak, ya di udara begini, itu virus kalau ada di sini terbang dia Pak, kecil. Virus sama bakteri, gedean bakteri. Ngelihat bakteri aja pakai mikroskop, terus kena angin begini kena virus. Dari mana? Itu masker anggaran, hand sanitizer anggaran, PPKM KPK tahu itu, KPK tahu perharinya berapa T. Pantas aja sekarang ya untuk urusan vaksin Pak RT mulai aktif Bun, sampai Pak RT bikin grup WA. 42 tahun gua hidup di Indonesia nggak pernah tahu ada Pak RT bikin WA grup. Baru urusan vaksin bikin WA grup. Ada duitnya enggak tuh? Jadi KPK diantara sekian banyak kasus korupsi di Indonesia, tolong usut semua tentang korupsi pandemi. Karena pandemi inilah kesempatan para koruptor. Kami dilarang berkerumun, kami dilarang ini, tapi para penjahat, perampok uang bangsa dibebaskan merampok seluruh harta rakyat Indonesia. Kita akan lawan. Demi Allah, saya Babe Aldo mubaharah dengan KPK. Apa yang saya sampaikan ini salah, saya demi Allah bersumpah mubaharah, saya dan maka saya akan jelas. Tapi demi Allah, kalau KPK tahu hal ini dan diam saja, seluruh anggota KPK yang tahu akan celaka dunia akhirat. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya merdeka! 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 Hari ini kita berkumpul di kantor Kementerian Kesehatan. Yang mungkin kantor Kementerian Kesehatan udah tahu muka gue ya. Gue yang dari awal pandemi udah teriak-teriak masalah pandemi ini. Ini saya kesini, akhirnya saya dapat kesempatan mengucapkan ini di hadapan kalian. Stop bohongi rakyat dengan kepalsuan. Dari mulai PCR yang katanya golden standard, seseorang bisa terinfeksi virus yang disebut COVID-19. Saya pribadi
sudah melakukan tes 5 kali di hari yang sama, selisih 1 jam. Hasilnya lucu. Jam 8 hasilnya negatif, jam 9 positif, jam 10 negatif, jam 11 positif, jam 12 negatif. Jadi menurut PCR gua kena COVID sehari 2 kali langsung sembuh. Datanya ada. Dan pihak Kemenkes stop mandatory vaksin. Kami bukan anti vaksin, tapi anti pemaksaan. Berikan data yang sesuai bahwasannya tingkat kesembuhan penyakit yang dikatakan COVID 97,sekian% di Indonesia. Bahkan di Jepang 99% sembuh. Jadi di mana daruratnya? Dan tolong buka juga kebohongan. 140.000 yang dikatakan meninggal karena COVID, lakukan otopsi klinis. Karena jenazah yang dikatakan meninggal karena COVID itu punya komorbid. Dan tidak sedikit juga kami punya data bahwa banyak orang yang mati di COVID kan. Dan sekarang kalian membuat vaksin anak. Memangnya yang bikin vaksin anak ini negeri kita? Bukan. Negara asing. Kalian percaya negara asing? Apakah kita mau percaya negara asing? Apakah kita mau percaya WHO? Ingat Kemenkes, kami punya pahlawan yang pernah menghentikan pandemi flu burung. Kami punya data. Stop katakan kami penyebar hoax. Saya akan tetap bertarung dengan data dan fakta menghadapi siapa saja agar rakyat Indonesia cerdas dan sadar. Anak Indonesia tidak boleh dipaksa vaksin. Betul. Anak-anak tingkat kesembuhannya 99% lebih. Yang mati karena COVID di anak-anak 0,sekian% itu mempunyai komorbiditas ekstrim. Artinya itu anak yang mati karena COVID punya bocor jantung, mungkin ginjalnya rusak. Itu 99% sembuh, cuma 0 sekian %. Anak Indonesia anak hebat, anak Indonesia anak sehat. Jangan kalian racuni dengan vaksin. Buktikan kepada kami kapan kita berdiskusi yang disaksikan oleh rakyat Indonesia. Saya Babe Aldo demi Allah bersumpah, kalau memang data yang kami punya ini salah, Babe Aldo rela dipenjara seumur hidup. Tapi kalau Kemenkes salah, biarkan rakyat yang menghakimi kalian. Betul. Kami menunggu Ibu Siti Nadia Tarmizi yang menjadi jubir. Bu, Ibu punya anak enggak? Ibu itu hari ini memperingati hari Ibu. Jaga anak kita, Bu. Kenapa kita harus percaya sama produsen asing? Jaga anak kalian. Kita nggak tahu apa isi vaksin. Kemarin video saya beredar di YouTube. Bahkan koran Tempo, media Tempo mengatakan melebeli wajah saya dengan hoax. Padahal mereka melintir kali saya. Saya katakan vaksin Sinovac tidak pernah diuji coba untuk anak-anak Indonesia. Tapi dipelintir oleh media. Dikatakan bahwasannya Babe Aldo mengatakan vaksin Sinovac untuk anak tidak pernah diuji coba untuk anak-anak. Itu pemelintiran sesat, itu fitnah keji. Hari ini saya menantang Kemenkes, Ibu Siti Nadia Tarmizi sebagai juru bicaranya. Kapan Bu kita diskusi terbuka?
agar rakyat Indonesia tahu saya yang penyebar hoax atau kalian. Siap rakyat Indonesia? Siap. Kita akan menuntut pihak Kemenkes membuka data sebenar-benarnya. Kita atur dengan data kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah hari ini saja kita akan turun? Tidak. Kita akan turun terus Terus. sampai pihak Kemenkes mau untuk diskusi debat terbuka dengan pihak rakyat. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.